Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Kurniawan dengan PM 211506107 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Sebelum kita masuk ke dalam percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penjadwalan. Nah, jadi penjadwalan merupakan kumpulan aturan dan metode tertentu dalam sistem operasi yang mengatur urutan eksekusi terhadap suatu proses yang dilakukan oleh sistem CPU. Nah, jadi seperti itu. Nah, penjadwalan sendiri terdapat beberapa macam algoritma yang dapat digunakan. Pada percobaan kali ini, saya akan menggunakan algoritma first come first serve. Nah, jadi algoritma ini menjalankan proses yang datang lebih dahulu, tidak peduli prioritas ataupun waktunya, sehingga proses-proses diberi jatah waktu berdasarkan kedatangannya sampai proses tersebut selesai. Nah, pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam percobaannya. Di sini kita akan menyalin source code-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam software CPU simulator. Nah, di sini pada halaman awal kita masuk ke menu advance terus compiler. Dan di sini ada beberapa kotak. Di sini kita akan memasukkan kode yang sudah kita copy tadi ke dalam kotak program source atau input. Kemudian di sini kita akan menu compile, kemudian klik compile. Nah, kemudian program ini akan melakukan kompilasi terhadap source code yang kita buat tadi ke dalam bahasa assembly. Nah, kemudian kita klik load in memory. Nah, dia telah berhasil masuk ke dalam memori kode-kode assembly tadi sehingga siap untuk dieksekusi. Sekarang kita masuk ke dalam UI simulator terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita akan menggunakan algoritma first come first serve, jadi di sini terdapat menu scheduler di policies. Kita terdapat 3 macam algoritma, yaitu first come first serve, shortest job first, dan round robin. Nah, kali ini kita akan menggunakan first come first serve. Jadi kita klik di sini. Kemudian di OS control, kita CPU speednya kita maksimalkan ke paling atas, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita ke program list di proses. Kita buat 3 buah proses. Kita create new proses, create lagi, dan buat lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan show PCB di sini. Pertama kita start dulu, kemudian kita show PCB. Nah, di sini dia menjalankan proses P1. Dia running. Kita tunggu sebentar. Dia sedang menjalankan proses P1. Nah, P1 selesai, kemudian dia menjalankan proses P2 nih. Dia sedang running. Di sini ada prioritinya yang ketiga. Terus proses ketiga dijalankan karena proses 2 sudah selesai. Kita bisa dilihat di sini ada average waiting time dan ticks-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke menu views, kita lihat di sini view proses start. Nah, bisa kita lihat di sini statistik penggunaan waktunya dalam menjalankan 3 proses tadi di sini, dimana kita bisa lihat dimana P1 itu dia waiting time-nya itu 0 karena dia yang pertama kali dijalankan. Seperti itu. Sedangkan P2-nya sendiri 10 dan P3-nya adalah 19 detik. 19 ticks. Seperti itu karena P2 datang kedua kali dan P3 datang ketiga kalinya. Jadi dia menjalankan yang mana terlebih datang lebih dulu, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini di proses log. Di sini ada new scheduler session started. Di sini ada scheduling scheme-nya adalah first come first serve. Kita bisa lihat di sini start untuk proses P1 di mana dia menjalankan selama 10 detik atau 9,691 second. Sedangkan average waiting time-nya adalah 0,1 detik karena dia adalah yang pertama kali dijalankan. Nah, kemudian burst period-nya adalah 95. Nah, kemudian dari ready ke running ke P2-nya karena P1-nya udah selesai. Nah, kita bisa lihat di sini elapsed time-nya adalah 9 detik. Jadi dia dieksekusi selama 9 detik dengan waiting time-nya adalah 10,28 detik. Kemudian burst period-nya adalah 95 ticks. Nah, setelah P2 selesai, dia melanjutkan ke P3 nih. Bisa dilihat di sini adalah elapsed time-nya adalah 9 detik atau 8,699, waiting time-nya adalah 19,46 detik. Nah, di sini kita lihat di proses state-nya dia masih kosong
karena sebenarnya dia tadi udah proses tadi sudah dijalankan, namun dia sudah berhenti, jadi tidak tampil di menu proses state seperti ini. Kalau kita ingin melihatnya lagi, kita bisa membuat proses baru 3 kali seperti tadi, dan kita ke view proses state. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 buah ready queue yang dari 1, 2, dan 3, di mana 1 yang datang terlebih dahulu, yang kedua dan yang ketiga adalah yang terakhir. Nah, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini dia core dari CPU, dia sedang menjalankan proses pertama. Proses pertama selesai, dilanjutkan ke proses kedua. Nah, seperti itu. Kemudian setelah proses kedua selesai, melanjutkan ke proses yang ketiga. Jadi dia berjalan secara bergantian sesuai dengan urutan kedatangannya gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba menjalankannya tapi dengan delay. Pertama, sebelum itu kita ke reset semua dulu. Kita clear. Kemudian remove all programs di sini. Di compiler kita akan mencoba compile lagi, yaitu kita load in memory. Nah, sudah sukses di load ke dalam memori. Kita kembali ke dalam OS simulator. Nah, kali ini kita kembali menggunakan algoritma first come first serve di OS control. Di sini kita kecepatannya paling tinggi. Nah, di sini kita arrival delay-nya kita atur. Untuk yang proses pertama kita tidak menggunakan delay, kita buat dia langsung masuk ke dalam ready proses untuk siap dijalankan. Namun untuk yang proses kedua kita gunakan delay, yaitu 10 ticks, kemudian kita create. Nah, dia masuk ke dalam di sini karena dia sesuai antriannya yang kedua, karena dia menggunakan delay 10 gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga kita juga gunakan, tapi kali ini adalah 8 ticks. Ini proses. Kemudian untuk yang keempat kita gunakan 6. Create new process. Sekarang kita bisa lihat, kita start, kita view. Nah, di sini bisa kita lihat dia menjalankan CPU menjalankan proses pertama dahulu, karena dia yang pertama dijalankan tidak punya waiting time. Nah, kemudian di sini ada CPU 0-nya menjalankan proses keempat, ketiga, dan kedua sesuai dengan urutan kedatangannya dan waktunya juga. Karena bisa kita lihat tadi P4 itu waktunya adalah 10 detik, yang ketiga itu 8 ticks, dan yang kedua itu 6 ticks. Itu kita bisa lihat proses start. Nah, bisa dilihat di sini di P2 itu dia menunggu selama 21 detik, P3 dia selama 14 detik, dan P4 selama 7 detik. Sedangkan P1 tadi dia langsung dijalankan, jadi tidak menunggu waktu apapun. Nah, bisa kita lihat juga di sini adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menunggu proses itu adalah 10 detik. Bisa kita lihat di sini log dia schedule sim first come first serve di sini, dimana P1 itu dari ready ke running ke dalam CPU 0, kemudian P4, P3, dan P2 itu masuk ke dalam ready queue. Kita bisa lihat di sini untuk proses pertama dia elapsed time dia menjalankan selama 8 detik, sedangkan waktu waiting time-nya adalah 0,1 detik karena dia langsung dijalankan tidak menunggu karena dia yang pertama masuk. Kemudian yang P4 dia dari ready ke running setelah yang pertama selesai, dia memakan waktu selama 7 detik dengan average waiting time-nya itu 7,3 detik. Nah, setelah proses 4 ini selesai, dia melanjutkan ke proses 3, di mana juga memakan waktu selama 7 detik dengan waiting time-nya adalah 14 detik karena dijumlahkan dengan yang proses-proses yang sebelumnya, di mana 7 tambah 8. Jadi hasilnya adalah 14. Nah, kemudian untuk P2 dia dari ready ke running karena P3-nya sudah selesai, jadi elapsed time-nya juga 7 detik, sehingga dia menunggu selama 21 detik dari percobaan
dari proses 4 dan 3 tadi, 4 dan 3 tadi dijumlahkan menjadi 21 detik seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang didapatkan dari percobaan ini adalah bahwa algoritma first come first serve ini akan menjalankan proses tidak peduli prioritasnya atau waktu tunggunya, dia akan tetap menjalankan yang manapun yang pertama kali datang untuk diproses seperti itu. Mau dia waktu tunggunya 10 detik atau 20 detik, dia akan menjalankan proses yang pertama datang terlebih dahulu. Sedangkan ketika kita mencoba mengatur arrival delay-nya, dia tetap menjalankan sesuai dengan wait delay yang sudah kita tentukan tadi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.